Wa minal umuri allati laha silatun bisihatil aulad wa tarbiyatihim, di antara perkara-perkara yang eh, menjadikan sehat kepada anak-anak, ya, kepada anak-anak dan pengasuhannya. Yang keempat adalah mulahadhatul ummi fi asna'il hamli, yaitu perhatian ibu semasa hamil, ya, semasa hamil. Ya, semasa hamil yaitu dari sisi perkara-perkara kesehatan, yaitu di sini disebutkan wadzalika bi adami tanawuli ma yadurrul hamla. Dan hal ini adalah dengan tidak mengkonsumsi apa-apa yang memadaratkan kepada kehamilan, au yusabibu tasawuhu aljanin, atau menyebabkan buruk fisik janin tersebut. Yang pertama, al-aqaqir wal adwiyah wal asyi'ah, yaitu ramuan-ramuan obat-obatan yang memadaratkan, karena tidak sembarang wanita hamil itu mengkonsumsi obat-obat warung yang tidak ada resep dokter bahwasanya itu adalah cocok buat hamil. Wal asyiah, dan juga penyinaran yang terutama yang itu bermanfaat bagi yang tidak hamil tetapi tidak bermanfaat bagi yang hamil, ya. Mungkin ya penyinaran bersifat untuk badan, seperti dalam pemijatan ada ya, dikasih sinar. Nah, itu tidak bagus untuk yang hamil. Ya. Jadi tidak sembarangan. Obat-obatan tidak sembarang, harus berdasarkan resep dokter. Apakah ini cocok untuk yang hamil atau tidak? Yang kedua, al-a'malu syaqah, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berat, ya, pekerjaan yang berat. Ya, ibu-ibu hendaklah dibantu oleh suaminya. Ya, minimalnya ketika hamil, minimalnya. Peperiheun lagi nggak hamil, tarang bantuan atau Pak, gitu ya, keur hamil mah. Ya, jangan dibiarkan mencuci pakaian-pakaian yang segunung itu, kemudian nyetrika, gegeroh segala rupa, ya. Ada genteng bocor naik ke luhur, wah luar biasa. Hari bapak naon, nyawa HP wae. Ya. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang berat, ya. Ya. Hingga ya wanita yang lemah kandungannya ya baru mengangkat air itu ya, mengangkat air yang kecil aja, ember kecil itu terjadi pendarahan, kan seperti itu. Jadi dijaga. Ya, misalkan tidak dibawa kebut-kebutan oleh suaminya. Wah, ada jalan yang jelek terus dibawa, tidak. Tapi ya bawa ke mobil, ya. Sekarang murah mobil itu. 20.000 juga dapat nyampe sana, ya. Seperti itu. Murah. Yang ketiga, at-tadkhin minal awiz zawj. Merokok dari ibunya atau suaminya. Saya percaya wali santri Imam Malik nggak ada yang merokok, ya. Yang keempat, al-muhadirat wal muskirat, itu narkoba dan minuman-minuman atau pil-pil yang memabukkan, yang akan menjadikan anak itu mudminan, ketagihan. Karena apa? Al-janin yataghadza bighidha'i al-um. Karena janin juga mengambil nutrisi yang dikonsumsi oleh ibunya, ya. Ibunya mabuk, janinnya juga mabuk di dalam. Nah, seperti itu. Ya. Ibunya ketagihan, anaknya juga ketagihan.
Nah, ini yang bersifat apa? Bersifat kesehatan. Adapun yang bersifat ibadah, maka di waktu hamil perbanyaklah berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir-zikir untuk kehamilan, ada zikir-zikir ketika mau melahirkan dan sebagainya ya. Perbanyaknya terutama baca Al-Qur'an ya. Untuk pengaruh yang baik sekali kepada janinnya tersebut. Nah, kemudian setelah hamil melahirkan, di sini al-bisyaratu indal wilada. Hendaklah sukacita ya, bersukacita ketika melahirkan. Idza ruziqal muslim bi maulidihi, apabila seorang muslim diberi rizki ya dengan kelahiran anaknya, fa innahu yusannu lahul basyarah indal wiladah. Maka disunahkan baginya untuk apa? Bergembira ketika kelahiran anak. Ya, bergembira, bukan sedih, bukan bermuram durja, bukan, tapi gembira. Aduh, tamah deui urusan teh kalau ngahulang gitu. Aduh, ada sebagainya. Ya, itu tidak menunjukkan kesenangan. Wa takunul bisyaratu biqudumil maulud inda wiladatihi, dan keadaan berita gembira atau kegembiraan tersebut ketika datangnya yang dilahirkan, ketika kelahirannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat ke-7, "Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubasyiruka bigulamin ismuhu Yahya." Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan anak yang namanya Yahya. Allah memberikan kabar gembira kepada Zakaria. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Maka kami berikan kabar gembira kepadanya bigulamin halim. Dengan anak yang halim. Ya. Dalam surat As-Saffat ayat 101. As-Saffat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin." Dan kami berikan kabar gembira dengan Ishak ya, nabiyyan minas salihin, seorang nabi dari kalangan orang-orang yang saleh. Ini As-Saffat 112. Bahkan Maryam ketika diberikan kabar gembira bahwa atas kehamilannya ya, dengan ditiupkan ruh, idz qalatil malaikatu, tatkala malaikat berkata, "Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubasyiruki." Sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu bi kalimati minhu, dengan kalimah dari Allah, ismuhu al-masihu Isa bin Maryam. Namanya Al-Masih Isa bin Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah. Nanti akan menjadi petunjuk di dunia dan akhirat. Ya, pengarah di dunia dan akhirat. Ini disunahkan untuk bergembira dengan kelahiran. Kemudian kegembiraan itu diungkapkan selanjutnya adalah dengan sujud syukur. Wa inda husuli nikmati yusannu lil muslim an yasjuda lillahi syukran. Ketika mendapatkan nikmat itu disunahkan bagi seorang muslim untuk sujud kepada Allah syukran, sebagai bentuk terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sajadatu syukri masru'ah, dan sujud syukur itu adalah disyariatkan. Bal yata'aqqadu istihbabuha inda husuli nikmah. Bahkan ya, sunnahnya itu ditekankan ketika mendapatkan nikmat, awin difa'in nikmah, atau terhindar dari bencana. Ya. Wahia sajadatun wahidatun, yaitu satu kali sujud, mislu sajdatul tilawah, sujud tilawah. Satu kali sujud. Dan apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendapatkan nikmat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila datang kenikmatan kepadanya, maka kharra sajidan, beliau tersungkur sujud syakiran lillah, bersyukur kepada Allah. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Daud seperti itu. Apapun ya, untuk syukur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud syukur. Lahir anak, goak, ngagoak, ya,
nangis anak, maka suaminya sujud syukur. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam. Di sini disampaikan tentang sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang umatnya. Ini sa'atu rabbi wa syafa'atu li ummati. Sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku dan aku memberi syafaat kepada umatku. Sayang terhadap umatnya. Fa'atoni sulusa umati, maka berikanlah kepadaku sepertiga umatku. Artinya bisa mensyafaati sepertiga dari umatnya. Fahorortu sajidan lilobri, maka aku tersungkur sujud untuk Rabbku. Summa rafa'tu ra'si, kemudian aku menengadahkan kepalaku. Fasa'atu rabbil ummati fa'atani sulusa ummati, kemudian aku meminta kepada Rabbku untuk umatku, maka dia memberikan kepadaku sepertiga lagi umatku, yaitu yang bisa syafaati. Faharartu sajidan li rabbi syukran, maka aku tersungkur sujud kepada Rabbku sebagai bentuk syukur. Tsumma rafa'tu ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku. Fasa'atu rabbi li ummati, aku meminta lagi kepada Rabbku untuk umatku. Fa'atani thulutsal akhar, kemudian dia Allah memberikan kepadaku 1/3 yang lainnya, jadi genap seluruhnya. Faharatu sajidan li rabbi, maka aku tersungkur sujud untuk Rabbku. Ini adalah merupakan nikmat, karena sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, meminta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Juga Abu Bakar As-Siddiq sujud ketika hina balaghahu fathul Yamamah syukran, ketika sampai kepadanya kabar kemenangan di perang Yamamah sebagai bentuk syukur, ya, ketika bisa memenggal Musailamah al-Kadzab. Wa sajada Ka'bu bin Malik lima basyara bi taubatillah, dan juga lima busyira. Dan juga Ka'ab bin Malik tatkala hajar, diboikot oleh para sahabat, ya, beberapa hari kemudian diumumkan tentang taubatnya, diterima taubatnya, maka Ka'ab bin Malik juga sujud syukur atas nikmat yang telah diberikan setelah dunia merasa sempit sekali karena tidak diajak bicara, disapa sama sekali oleh teman-temannya sesama para sahabat. Sujud syukur. Jadi nikmat-nikmat itu, ya, dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sujud syukur Abu Bakar, ya, dan juga para sahabat untuk kita sujud syukur.